Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Cuman hari ini saya di Sibolga, nggak di Medan. Insya Allah di hari kedua ini kita tetap melanjutkan pilot project kita. Hari ini kita akan jalan-jalan ke TPA. Kita akan lihat potensi-potensi sampah organik yang hari ini ada di sana dan seberapa jauh sampah menjadi permasalahan di kota ini. Oke, hari ini kita di salah satu pelabuhannya yang dulu saya sering mancing di sini. Oke, kita lihat video kita jalan-jalan ke TPA. Sebelum kita ke TPA, seperti biasa kita akan cek potensi karena sampah yang ada di TPA semuanya berasal dari tempat-tempat ini atau tempat pembuangan sementara TPS. Ini adalah beberapa pasar yang ada di Sibolga. Dan dari sana saya melihat, mengukur sekaligus apa aja yang menjadi sampah khas dari kota tersebut. Karena di beberapa kota ada beberapa sampah khusus, seperti daerah Kabanjahe sampah khususnya adalah jeruk. Dan di sini saya lihat tidak begitu signifikan, rata-rata sama seperti yang kita jumpai di pasar-pasar biasanya. Jadi Pak Arepa udah berapa lama kerja di sampah? Ya kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya. Dan semua rata-rata sampah organik dibuang, sampah organiknya ya. Semua dibuang ya ke Perumbunan ya. Ya. Iya. Karena itu tempat pembuangan terakhir. Nggak pernah ada pengolahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah sini Pak untuk organik atau anorganiknya? Memang sepengetahuan kami di TPA sana, tempat pembuangan akhir sebenarnya ada situ pengolahan sampah. Oh. Tapi saya kurang tahu selama ini apakah dipergunakan atau tidaknya. Oke. Kurang tahu lah istilahnya. Ya udah, makasih banyak Pak Repa. Oke, terima kasih. Insya Allah dari tempat tersebut saya sempat berbincang-bincang dengan beliau Pak Repa, dan saya langsung lanjut ke tempat pembuangan akhir. Dan ini adalah salah satu tempat pembuangan akhir yang sudah berusia 16 tahun dan telah ditutup oleh pemerintah. Seperti biasa, ketika saya buat satu video, saya selalu diikuti karena keberadaan saya dianggap satu ancaman. Oke, kita akan bincang-bincang. Pak siapa namanya? Linu Tagalung. Pak Linu Tagalung. Pak Galung udah berapa lama di sini? Kalau di sini udah lumayan lah. Karena kita dulu dari Kernet. Dari Kernet, 10 tahun lebih. Adalah. 10 tahun Pak Galung, ini kan tempat udah ditutup. Berarti intinya udah nggak bisa buang sampah di sini karena kuotanya udah penuh. Berapa tahun penuhnya kurang lebih Pak Galung? Dan dulu apakah ini kan jurangnya dulu kalau nggak salah sampai sini ya? Atau kan lebar-lebar kan gitu kan? Kalau kita di sini karena kita tugas mulai di TPA ini baru kira-kira 6 tahun. Dulu waktu Pak Galung baru datang jurangnya sampai mana sih? Kalau jurangnya masih sampai itulah ada pohon-pohon itu, daun itu. Oh, daun itu dulu situ ya. Iya, sekarang udah makin maju ya. Ya. Makin maju, dan itu seluruhnya sampah ya. Sampah sih. Jadi dari 6 tahun itu sampah mampu menutup dari jurang itu kurang lebih lumayan banyak ya, Lumayan pelebaran. banyak, karena per hari ini mau 10 mobil kali 4 ton lah per sekali. 10 mobil kali 4 ton, satu engkel ya. Satu engkel. 2 trip 1 hari. 2 trip 1 hari berarti. Ini hanya hitungan yang saya dapat dari Pak Galung. Ini belum akurat, tapi kurang lebih insya Allah nilainya nggak akan jauh-jauh dari yang disampaikan oleh beliau. Intinya satu kota kecil aja menghasilkan 80 ton sampah anorganik dengan organik kurang lebih dalam satu harinya. Pak Galung, selama Bapak di sini ada nggak pemanfaatan sampah organik yang dilakukan oleh pemerintah? Ada. Apa contohnya? Kompos. Sekarang untuk apa namanya tuh? Biokomposer, biogas. Tapi biogas itu udah tutup. Oke. Terus sampah organik itu sampai seberapa banyak sih mereka mampu mengolah sampah organik? Kira-kira per hari itu adalah kira-kira 100 kilo yang bersih.
Iya 100. karena udah cebu itu. Maaf Pak Galung, saya potong sedikit, maaf ya. Berarti sampah organik yang Pak Galung maksud ini seperti limbah restoran. Iya iya. Oh, jadi Makanan. jadi di sini banyak yang persepsi yang salah. Sampah organik itu segala sesuatu yang bisa diserap oleh bumi. Iya iya. Jadi kayak contoh kol, sawi, iya, apa semua itu. Jadi kalau dihitung-hitung seperti itu, kulit-kulit jagung apa semua segala macam masuk ya. Digiling semua. Diolah. Itu satu hari dalam 20 mobil 20 mobil ya kan. 20 mobil kali 4 ton. Berarti 2 kali 4 berarti 80 ton. Dari 80 ton itu berapa organik sih kurang lebih? Kalau bahannya dapatlah 2 ton. Masa sedikit kali Pak? Iya, karena kita kan Nggak dipilah ya? enggak pala dipilah. Hmm, Karena kita bukan khusus memilah gitu. iya. Jadi yang dapat aja lah ya, yang Karena kita dapat. memanfaatkan hanya untuk taman kota. Oh, Bukan masyarakat jarang yang apa. jarang yang mau nanam bunga karena di sini kapasitas menelayan ya. Iya nelayan. Oke. Makasih Pak Galung informasinya ya. Alhamdulillah, kita lanjut lagi ke salah satu TPA yang hari ini masih beroperasi. Jadi di sini saya ngambil gambarnya agak kesulitan karena saya udah dibuntuti oleh salah satu petugas yang berwenang di TPA tersebut. Saya nggak tahu porsi dan jabatan beliau, tapi kita lanjutkan aja wawancara. Apa namanya Bu? Ibu Marbun. Ibu Marbun udah berapa lama di TPA? Udah ada 12 tahun lebih. 12 tahun. Saya lihat TPA pertama udah tutup. Itu kurang lebih operasinya berapa lama? Oh, lebih dari itu 15 tahun juga itu. 15 tahun ya. Barunya kemarin. Tutup baru kemari. Di sini berapa tahun Bu Marbun? Ini ada 2 tahun lah. 2 tahun ya. Ya, 2 tahun. Setahun dulu. Bulan 2 bulan senarnya yuk. 2 tahun lah. Terus di sini Bu Marbun sampah perharinya berapa engkel, berapa kol diesel itu? Oh, enggak ada Pak seengkel. Satu hari nggak ada satu engkel? Enggak, kalau ada pun dapat kami 10 kilo udah hebat kali. Maksudnya menanya Sampahnya? sampahnya, Muatan sampah dari motornya. mobil ya. Iya, Entah yang kami hasil. bukan. Mobil yang datang bawa sampah kemari itu 20 mobil Bu ya. Iya, kurang lebih 20 20 mobil. Berarti kalau dia 20 mobil, satu engkel kurang lebih muatannya 4 ton ya. Sampahnya. Kurang lebih lah ya. itu. Nggak sampai. Karena sebagian plastik Iya. apa mana lah. Terus orang Ibu kebanyakan manfaatkan sampah seperti botol aqua, plastik HDPE, terus plastik PE. Oh gitu. Nggak pernah coba manfaatkan organiknya. Kadang ada juga yang mengambil. Iya. Apalah. Ada itu kulit-kulit pisang itu Mm-mm. yang juga untuk pembibitan itu. Apa? Diambil. Padahal LHKP lah yang ngambil itu. LHKP ya. Iya, bukan kami yang mengambil. Padahal hari ini kalau orang Ibu tahu potensi organik itu lebih besar dibandingkan dengan anorganik. Makanya hari ini saya Tapi Pak nggak ada tempatnya. Kalau kami ngumpul nggak ada tempat. Oke, ini saya dari Medan. Kita akan cari data seberapa banyak organik yang dihasilkan dari Sibolga. Nanti bisa, ya intinya orang ibu-ibu juga akan diberdayakan. Jadi sampah organik itu kalau saya bilang itu adalah emas hitam yang bisa ditukar pakai emas kuning ya kan. Oke, ya itu baru datang Bu ya. Iya. Itu kan Kalau ada tempatnya bisa kami kumpul. Ini nggak ada tempat kami. Oke, nanti kita akan buat pengolahan sampah organik dengan pemerintah kota Sibolga. Kita akan tawarkan beberapa penawaran. Jika mereka tertarik, kita akan melakukan kerjasama. Saya lihat-lihat dulu Bu ya, sampahnya Bu ya. Potensi sampah orang Ibu. Terus plastik-plastik ini nggak semuanya bisa diambil Bu ya? Nggak semua laku. Kalau yang laku ya PE, HDPE, botol aqua, kardus, kaleng. Kalau botol aqua berapa sih di sini harganya Bu? Oh murah 2.000. Kalau di Medan 3.000 dia. Karena dari sini bawa ke Medan. Iya. Kosnya berapa? Benar.
Saya lihat dulu ya. Oke, ini adalah keadaan jurang yang hari ini dipakai untuk tempat pembuangan akhir. Yang lama-kelamaan tempat ini juga nantinya akan penuh oleh sampah-sampah organik dengan anorganik. Maka lama-kelamaan seluruh jurang-jurang yang ada di kota tersebut insya Allah semuanya akan terisi sampah ke depannya. Bu Marbun, maaf saya potong sedikit. Ibu-ibu biasanya dari sampah organik ini menghasilkan berapa rupiah sih per bulan? Segitu Pak. Ya. Lepas uang jajan anak-anak. Boleh tahu nilainya? Boleh tahu, kalau boleh tahu nilainya? 300 per sebulan itu nggak ada kurasa. Sebagian karena tergantung rutinnya ya. Iya. Kadang sikit-sikit ditimbang. Mana tahu kadang kita yang dijual. Adalah sekitar-sekitar kalau Ada lagi 2 curhat iya. ada juga. Timbang mau lagi cuma Kurang lebih dari 300 maksimal 700 ya. kalau udah turunnya sekarang. Apalagi kalau turun ini nggak dapat itu Pak. Kalau turun nggak dapat itu. Tergantung kerajinannya itu aja ya. Walaupun udah menggair dia itu malam belum tentu. Lagi apa? Itu terekam aja dia. Malam nggak ada klik kalau di sini yang karena udah diambil di kota mana lagi sampai Organik itu ya. Duh, organik lebih besar, Bu. Lebih besar Nggak ada potensinya. juga penampungnya di sini. Saya datang hari ini, makanya saya buat data statistik, tujuannya untuk itu. Saya mau lihat berapa potensi sampah organik. Berarti kalau dia 20 cool diesel, berarti kalau 20 kali 4 ton berarti 80 ton. 80 ton itu kurang lebih 30 sampai 40 itu biasanya organik. Berarti kurang lebih ada sekitar 20 ton sampai 40 tonan lah organiknya kan. Karena ini Bu, yang ciri-ciri sampah organik itu adalah kalau sampah anorganik dia nggak akan menimbulkan bau. Iya. Makanya hari ini bercampurnya organik dengan anorganik, makanya mereka berbau. Akhirnya kesan kumuh, jorok itu muncul. Insya Allah itulah tadi video potensi yang ada di kota tersebut. Karena saya datang ke Sibolga ini atas undangan salah satu peternak yang hari ini pengen budidaya ternak skala besar. Karena beliau budidaya ayam broiler kurang lebih 3 tahun dengan modal sekitar hampir 1 miliar. Setelah dihitung dengan lamanya waktu bukan malah profit, malah minus 46 juta kurang lebih. Jadi di sini saya sharing kepada beliau, saya tunjukkan potensi-potensi yang ada di Sibolga dan beberapa cara untuk mengolah sampah organik yang ke depan ketika kita olah bisa menghasilkan maggot dan bisa regulasi kepada pemerintah. Jadi di sini saya sharing banyak kepada beliau. Intinya budidaya ayam yang terintegrasi atau mengintegrasikannya kepada maggot BASF itu harus dilakukan pelan-pelan. Bukan cuma modal tapi ilmu lebih diutamakan. Jadi memang setelah saya berbincang-bincang lumayan berat kisah yang hari ini beliau sampaikan kepada saya. Karena ini kita lihat yang sebelah kiri itu adalah blower. Dulu awal mula mereka katakan blower ini bisa, tapi setelah berjalan harus diganti blower. Oke? Dan hari ini yang budidaya belum tahu beri kelengkapannya di mana, kita menyediakannya. Kita ada jaring BASF dari berbagai ukuran dan kita juga menerima custom. Jadi teman-teman tinggal sesuai dengan ukurannya kita jahit di PT kita. Ataupun produk lain seperti Prepupa. Alhamdulillah kita sudah memiliki pengalaman dengan pengiriman berbagai tempat dan provinsi di seluruh Indonesia. Insya Allah ini akan membuat teman-teman semuanya nyaman. Ataupun pengen pesen telur dengan kualitas terbaik dikirim dari tempat yang terdekat, tujuannya untuk memudahkan teman-teman dan memaksimalkan produk yang hari ini teman-teman beli. Dan hari ini PT kita juga menyediakan berbagai DOC dari mulai ayam KUB, ayam kampung, jopper, layer, broiler,
ataupun hari ini teman-teman pengen pesen ayam-ayam yang lainnya, insya Allah kita juga bisa menyediakannya. Ataupun hari ini teman-teman pengen budidaya belum tahu caranya, kita juga menyediakan fasilitas belajar baik secara online ataupun secara langsung. Intinya di PT kita semua menyediakannya. Dan hari ini PT kita juga tetap mengadakan pelatihan secara gratis buat teman-teman yang pengen belajar ayam ataupun maggot yang terintegrasi ke dunia peternakan dan pertanian. Oke, buat teman-teman semuanya, tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Insya Allah video tersebut bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan beberapa pilot project. Karena insya Allah komen teman-teman sangat bermanfaat dalam perkembangan channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, pulang dapat ikan dan makan durian sepuasnya. Inilah keuntungan budidaya maggot BSF.